Kemudian setelah mengucapkan salam, diantaranya disebutkan di sini oleh muallif atau pengarang kitab ini, yaitu wa ayaqra'a minal qur'ani ma tayassar. Dan tidaklah seorang yang berziarah kubur itu membaca Al-Quran ma tayassara, apa yang mudah baginya ketika ziarah kubur. Jadi kalau panjenengan nek ziarah kubur ke orang tua kita, ke bapak ibu kita misalkan, kita di sini disebutkan hendaknya membaca sebagian Al-Quran atau bahkan mengkhatamkan Al-Quran kalau mampu, di sisi kubur orang yang kita ziarahi, dan kita hadiahkan pahalanya untuk yang kita ziarahi. Kalau amalan di masyarakat kita itu biasanya mayoritas masyarakat kaum muslimin di Indonesia ini kalau ziarah kubur biasanya bawa surat Yasin, terus mungkin dibaca di sisi orang yang diziarahi sampai selesai. Niku salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, kita siapkan, mungkin kita bawa Al-Quran Al-Karim, atau minimal bawa potongan Al-Quran gitu, seperti Yasin, surat Yasin misalnya, terus kita baca. Kalau misalkan tidak mampu membaca Al-Quran, apa yang mampu mawon, misalkan bisanya Al-Fatihah, ya baca Al-Fatihah. Misalkan baca Al-Fatihah diulang beberapa kali. Nah, misalkan awal surat Al-Baqarah atau akhir surat Al-Baqarah, atau misalkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dibaca, kemudian diniatkan pahalanya dihadiahkan kepada sinten, mayit atau jenazah orang yang kita ziarahi, misalkan ibu kita atau bapak kita atau kedua-duanya. Dalam hati kita misalkan kita mau baca surat Yasin, atau mau membaca Al-Fatihah, atau membaca surat Al-Baqarah, ketika akan baca niku kita niatkan pahalanya untuk sinten, orang tua kita yang sudah wafat, yang kita ziarahi kuburnya itu. Dan nanti akan saya bahas mungkin lain waktu karena waktunya pendek ya. Tapi saya cuplikkan dulu, bocorannya dulu, bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah wafat itu sampai pahalanya sampai kepada mereka dengan kesepakatan madzhabul arba'ah, dengan kesepakatan 4 madhab menurut Imam Abu Hanifah Al-Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Sepakat ulama pahalanya niku sampai. Jadi misalkan jenengan membaca Al-Fatihah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, waladhdallin, amin. Sebelum niku jenengan niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah wafat, misalnya bapak panjenengan atau ibu atau bapak ibu, dalam hati mawon, atau dilafatkan juga boleh. Saya niatkan pahala bacaan Al-Quran Al-Fatihah ini untuk bapak ibu saya yang sudah wafat. Itu sampai Pak, pahalanya sampai menurut hampir semua ulama. Nanti tapi penjelasannya akan saya sampaikan pekan depan. Tapi intinya bocorannya seperti itu dulu. Yang ingin saya bahas di sini tentang masalah membaca Al-Qur'annya di kuburan itu. Jadi perlu untuk dipahami ngeten. Membaca Al-Qur'an di kuburan dalam arti momen mengikuti, menyertai momen ziarah kubur, berarti pembahasan ini sifatnya kondisional atau situasional. Pas ngepasi kita ziarah kubur, kita membaca Al-Quran di situ dengan niat dan tujuan untuk kita hadiahkan pahalanya untuk yang sudah wafat,
itu dibolehkan oleh jumhurul ulama, dibolehkan oleh mayoritas kebanyakan ulama, dari Al-Hanafiyah, kemudian Asy-Syafi'iyah, dan kemudian Al-Hanabilah. Pinten yang membolehkan itu mayoritas ulama, 3 madhab tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan murid-murid mereka. Terkecuali Malikiyah, Imam Malik, Malikiyah. Nek Malikiyah niku cuma memakruhkan, tidak ada haram, cuma makruh. Jadi pada intinya 4 madhab itu tidak ada yang mengharamkan. Karena kalau jumhur itu membolehkan, yang memakruhkan cuma satu, Malikiyah, itu cuma makruh. Tapi kita mengikuti jumhur Pak, mayoritas ulama tadi, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah niku membolehkan untuk membaca Al-Quran di kuburan. Dalam arti tadi ya, dalam arti situasional, kondisional. Jangan dipahami keliru. Jadi bukan berarti tema ini, bukan berarti kalau kita mau baca Quran itu harus ke kuburan, itu enggak. Bukan menjadikan kuburan tempat baca Quran. Jadi misalnya jenengan mau baca Quran yang kuburan, bukan begitu. Cuma situasional, nek ngepasi ziarah kubur terus baca Quran di situ untuk dihadiahkan ke ahlul kubur, kepada mayit. Jadi bukan berarti kalau mau setiap mau baca Quran ke kuburan, bukan. Itu keliru paham malah. Ya, keliru paham. Nanti akan saya sampaikan. Saya sampaikan dulu ya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab Al-Um, dan ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin halaman 284. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an, dan dianjurkan, perhatian nggih. Jadi membaca Al-Quran di kuburan untuk dihadiahkan kepada mayit niku dianjurkan, dan dianjurkan untuk dibacakan di sisi seorang yang sudah meninggal, di sisi kuburnya, syai'um minal Qur'an, sesuatu dari Al-Quran, semampunya, maksudnya sebagian ayat atau surat dari Al-Quran. Wa in khatamu, tapi jika para penziarah itu mengkhatamkan Al-Quran, wa in khatamul Qur'ana, kalau mengkhatamkan Quran indahu di sisi kubur itu, kana hasanan, maka itu bagus. Nek bisa jenengan khatam Quran sekali duduk di sisi kubur orang tua, misalkan pas ziarah kubur, itu bagus. Tapi kata nggih mustahil. Mustahilnya khatam sekali kok. Khatamnya cuma setahun sekali kok, pas ziarah kubur kan khatam itu mustahil, berat. Ya nek tidak bisa khatam semampunya yang bisa dibaca, napa Al-Fatihah, napa Al-Ikhlas, napa Yasin, napa potongan Al-Quran awail Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah, napa awakhir surat Al-Baqarah, monggo saja. Kalau saya, kalau pulau, kalau kami ini biasanya Yasin, mesti khatam niku. Pas ziarah kubur ibu saya, mesti saya baca khatam. Surah Yasin saya baca sampai selesai, dan saya niatkan saya hadiahkan pahala itu untuk ibu saya. Yang mudah-mudahan karena pahala itu insya Allah sampai bermanfaat untuk ibu saya sebagai tambahan pahala di sana, ya, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, dijadikan penerang kubur beliau, dan dijadikan hal yang memperluas kubur beliau, dan kubur beliau insya Allah mudah-mudahan dijadikan taman dari taman-taman surga. Niki sinten? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku termasuk salaf karena beliau wafat 204 Hijriah, artinya beliau hidup di abad ketiga. Salaf niku abad ketiga ke atas Pak, abad ketiga, kedua, pertama niku generasi nopo salaf. Bukan kata saya ya, karena saya bukan ulama, jadi kula pun nukil mawon. Menurut Imam sinten
Syafi'i tadi. Referensinya kitabnya sudah saya sampaikan, halamannya plus halamannya. Oke. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah niki kula nukilkan ucapan ulama-ulama yang masyhur, yang populer, dan keilmuan keulamaannya diakui siapapun. Jadi ben enggak ragu-ragu lagi ngoten lho. Nanti nek kula sebutkan ulama sing jenengan mboten kenal, iki sapa ta kuwi? Malah ngoten. Nah ini Imam Syafi'i kan jelas kenal, gitu. Jelas kenal toh? Imam Syafi'i. Baik panjenengan dereng tahu ketemu, tapi kan Imam Syafi'i jelas. Gitu. Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi juga menyatakan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 5 halaman 311. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassar. Dan dianjurkan lagi ya. Jadi tidak sekedar boleh, Pak. Dianjurkan, dan dianjurkan untuk seorang yang berziarah kubur itu membaca sebagian dari Al-Quran sesuai apa yang mudah baginya. Nek khatam niku nggih suwe. Khatam Al-Quran kan suwe gitu. Dan enten sing mengkhatamkan Quran sekali duduk nggih. Pas ziarah ke orang tuanya niku nggih enten. Tapi mungkin kita berat, ya sesuai yang kita mampu mawon, misalnya yang mudah nggih surah Yasin tadi. Surah Yasin kita khatamkan. Itu menurut sinten? Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa yad'u atau wa yad'u lahum akibaha. Setelah membaca Al-Qur'an itu, kalau menurut Imam Nawawi, kemudian seorang itu berdoa, mendoakan pahala yang dia dapat dari membaca Al-Qur'an tadi, didoakan untuk penghuni kubur. Setelah membaca ini. Jadi misalnya saya baca surat Yasin untuk ini di depan kubur ibu saya gitu. Saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai niku. Terus setelah selesai saya berdoa. Berdoa nih ngeten, ya Allah, pahala saya membaca surat Yasin ini semoga sampai atau saya hadiahkan untuk ibu saya. Doa, bentuknya doa. Jadi nanti di madzhab Syafi'i ini ada dua pendapat, tapi saya nanti enggak saya bahas sekarang ya, pekan depan insyaallah taala. Seperti itu. Nasu alaihi Syafi'i wa tafaqa alaihi ashabu. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sudah dinaskan, sudah disebutkan, dinyatakan secara gamblang oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh ashabu Syafi'i, para murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi luar biasa ya. Jadi panjenengan nek ziarah kubur ampun meneng mawon. Nggih. Membawa napa? Al-Qur'an. Nek mboten Qur'an nggih. Bagian Qur'an lah, seperti surat Yasin. Terus mengke dibaca enten sisi kuburan niku. Makanya panjenengan sedaya misalipun ajeng ziarah kubur, usahakan dalam posisi suci, dalam posisi berwudu, supaya nek pegang Quran niku boleh. Karena nek misalnya pegang Quran tanpa wudu itu tidak boleh, Pak, hukumnya haram. Makanya jenengan kalau ajeng ziarah kubur wudu dulu supaya suci, biar bisa bawa Quran. Dan nanti kita baca sesuai kemampuan kita, mau membaca surat apa silahkan saja, terus dihadiahkan kepada orang tua kita yang kita ziarahi. Dan tidak hanya Imam Syafi'i, Pak. Dikira nanti cuma Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal niku muridnya Imam Syafi'i. Beliau niku termasuk Imam Ahli Sunnah. Lakopnya niku Imam Ahli Sunnah. Imamnya Ahli Sunnah wal Jamaah niku Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza dakhaltumul maqabira iqra'u ayatal kursi wa thalatha marrat qul huwallahu ahad." Kalau kalian masuk ke pekuburan, hendaknya kalian membaca ayat kursi sekali,
Terus kul huwallahu ahad diulang 3 kali. Nah, ini juga bisa pilihan. Misalnya jenengan, wah ini Yasin kesuwen atau terlalu lama, nggak bisa. Gini apa? Hafal ayat kursi. Pakai niku aja, membaca ayat kursi. Terus kul huwallahu ahad 3 kali diulang. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pernyataan beliau niki di kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 422. Jadi semuanya ngangge rujukan Pak, memakai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dunia sampai akhirat. Bukan kata saya, bukan jari kulo. Masalah kulo mboten ulama. Kulo hanya menukil ucapan para alim ulama. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kulo ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal niki sebelum mengucapkan kalimat niki dulu, sebelumnya Imam Ahmad niku termasuk ulama yang tidak membolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Sebelumnya ya, dulu beliau itu membid'ahkan, nggak boleh membaca Al-Quran di kuburan, itu bid'ah, nggak boleh. Tapi kemudian murid-murid beliau itu menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, loh kok Imam Ahmad nggak membolehkan? Terus murid-murid beliau, ya, ada riwayat dari Al-Mubashir dari bapaknya, diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, riwayat yang menunjukkan bahwa sahabat, perhatian nih, sahabat Abdullah bin Umar niku berwasiat kalau wafat dan selesai dikuburkan, sahabat Abdullah bin Umar itu minta untuk dibacakan Al-Quran di sisi kuburnya. Ya, annahu ausa idza dufina yukrau indahu bi Fatihah au bi Fatihati Al-Baqarah wa khatimatiha. Jadi Ibnu Umar itu juga napa? Sahabat Ibnu Umar, sahabat Nabi nih. Sahabat Ibnu Umar itu berwasiat kalau beliau wafat meninggal niku minta untuk dibacakan Al-Quran di sisi kubur beliau. Maka kemudian hal ini diikuti oleh tadi bapaknya Mubashir, Imam Mubashir itu mengikuti itu. Nah, setelah mendengar riwayat ini disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal niku merevisi ataupun apa merevisi niku? Mengoreksi pendapat sebelumnya yang tidak membolehkan. Kemudian setelah itu beliau membolehkan dengan riwayat ini, karena riwayat ini disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Berarti sahabat Nabi melakukan, Pak. Sahabat Nabi niku nggih malah sampai berwasiat. Makanya kula jenengan nanti misalkan mau wafat atau mau meninggal, ada perasaan sudah ini misalkan kok saya mau meninggal, bisa berwasiat seperti wasiat sahabat Abdullah bin Umar kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya, misalkan tolong nanti nek saya wafat meninggal bacakan surat ini di sisi kubur saya dan hadiahkan pahala itu untuk saya. Seperti wasiat sahabat Abdullah bin Umar yang kemudian diikuti oleh para sahabat daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Setelah mendengar riwayat ini, Imam Ahmad bin Hanbal niku akhirnya membolehkan untuk membacakan Al-Quran di kuburan untuk ahlil mayyit. Walaupun sebelumnya beliau sempat membid'ahkan atau melarang perbuatan tersebut. Di sini direportase oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Al-Mughni jilid 2 halaman 422. 422. Berarti sekarang berarti sahabat Nabi melakukan, para imam-imam mujtahidin melakukan, merupakan pendapat mayoritas ulama melakukan juga. Kemudian ada sebuah riwayat hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dakhala al-maqabira, ya man dakhala al-maqabira faqara'a surata Yasin khufifa anhum yauma idzin wa kana lahu bi'adadin man fiha. Siapa yang masuk kepada area pekuburan kemudian dia membaca surat Yasin untuk ahli kubur, khufifa anhum yauma idzin, maka ketika itu akan diringankan siksa urusan para penghuni kubur setelah dibacakan surat Yasin itu.
Wa kana lahu bi'adatin man fiha, dan baginya bi'adatin man fiha, dengan sejumlah orang yang ada di situ, di kuburan tersebut, yang membacakan surat Yasin tersebut. Hadis ini walaupun statusnya lemah, tapi diamalkan, yu'mal bih, diamalkan karena kelemahannya ringan, dan ini babnya bab fadhailul a'mal, bab keutamaan amalan yang oleh mayoritas ulama ini diamalkan hadis lemah yang seperti ini. Jadi memang amalan kaum muslimin yang sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan di negara kita niku tidak salah, Pak. Kalau ziarah kubur, kenapa membaca surah Yasin, membaca Al-Quran, kemudian dihadiahkan kepada penghuni kubur, itu tidak salah. Bahkan itu sudah mencocoki jumhurul ulama, mencocoki hadis Nabi, mencocoki amalan sahabat, mencocoki amal para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai-sampai misalkan ada yang masih ragu ya. Ada ulama namanya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala murid Syekh Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Ar-Ruh itu juga mentakrir masalah ini, membolehkan masalah membaca Al-Quran di kuburan untuk ahli mayyit. Bisa dicek di halaman 10 dicetakan kitab saya. Bahkan beliau kemudian membawakan riwayat-riwayat dari ba'dus salaf, sebagian salaful ummah, yang berwasiat. Tidak hanya satu, Pak, riwayat ba'dus salaf, sejumlah orang dari kalangan salafus saleh yang apa? Berwasiat untuk ketika akan wafat niku, berwasiat tolong nanti kalau saya wafat bacakan Al-Quran di sisi kuburan saya. Oleh sinten Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, murid dari sinten Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 10. Nah sekarang yang jadi masalahnya kan, ada sebagian pihak yang berpendapat katanya membaca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh, hukumnya haram. Terus mereka membawakan sebuah hadis yang berbunyi ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhiduha qubura. Hendaknya kalian jadikan rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kalian itu min sholatikum, dari sebagian sholat sunnah kalian, dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Loh, berarti dari hadis ini tidak boleh baca Quran di kuburan. Nah ini keliru malahan. Di dalam hadis niki tidak ada redaksi ucapan Nabi yang melarang membaca Quran di kuburan, tidak ada. Silahkan panjenengan cari hadis yang Nabi melarang jangan baca Quran di kuburan, nggak akan ketemu sampai kiamat. Karena memang tidak ada, Pak. Lah, hadis yang kita baca tadi niku maksudnya ngeten, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tolong rumah kita niku jangan sepi dari amal soleh, seperti baca Quran. Diisi rumah kita itu dengan baca Quran, diisi juga untuk sholat sunnah. Kan ngoten maksudnya. Tapi tidak melarang membaca Quran di kuburan. Misalnya saya seperti ini. Saya kalau ziarah kubur ibu saya kan membaca surah Yasin di dekat kubur ibu saya. Tapi saya setiap baca Quran di rumah, dan rumah kita nggak sepi, rumah saya nggak pernah sepi dari baca Quran. Karena saya punya rutinitas itu setiap ba'da subuh niku mesti baca Quran, hampir tidak pernah tidak, jarang tidak baca Quran. Ba'da subuh niku kayak kewajiban. Saya, anak, istri niku baca Quran. Jadi jangan dipahami orang yang baca Quran di kuburan itu rumahnya tidak pernah pakai untuk baca Quran, tidak. Jadi yang dilarang Nabi Muhammad SAW niku, jangan sampai rumah kula panjenengan niku sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan dijadikan rumah kita itu sepi dari sholat-sholat sunnah. Makanya kalau panjenengan sholat sunnah niku baiknya di rumah. Kalau baca Quran niku di rumah atau di masjid. Kok kita baca Quran di kuburan itu cuma kadang-kadang, Pak, situasional. Cuma kadang-kadang. Karena
ngepasi bertepatan dengan kita ziarah kubur, tok itu aja. Nek kita nggak ziarah kubur kan nggak mungkin kita baca Quran ke kuburan. Masuk ya kita kalau mau baca Quran ke kuburan kan enggak, maksudnya bukan begitu. Cuma kadang-kadang ya memanfaatkan momen ziarah kubur, bertepatan kita ziarah kubur membaca Al-Qur'an di situ. Jadi ini dalilnya benar, sahih, dalilnya sahih masalahnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Tapi menjadikan dalil ini sebagai larangan membaca Al-Qur'an di kuburan itu keliru. Ya, jauh sekali, jauh seperti langit dan bumi. Bukan jauh langit dan bumi, langit dan sumur bor. Keliru sekali karena nggak ada larangan di situ. Kalau ada larangan ini tentu sahabat Ibnu Umar tidak akan pernah melakukan. Karena sahabat Abdullah bin Umar itu seorang sahabat yang sangat semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para imam-imam madzhab tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, para murid-murid beliau sampai hari ini itu mengamalkannya semua. Apa iya kemudian membaca Quran di kuburan kok malah tidak boleh atau diharamkan? Ini keliru. Ini termasuk pendapat yang aneh. Pendapat yang aneh. Karena yang paling banternya Malikiyah itu cuma makruh, Pak. Tidak sampai haram, apalagi membid'ahkan. Hadisnya tadi sudah ada gitu, hadis yang lemah tapi kan diamalkan. Kemudian perbuatan sahabat juga sudah ada, fatwa-fatwa dan pendapat para imam-imam besar juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah semuanya, mari kita berusaha untuk mengamalkan hal ini, amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk bisa membaca sebagian Al-Qur'an Karim sesuai apa yang bisa kita baca dan mampu kita baca saat itu ketika kita ziarah kepada makam bapak ibu kita terutama, dan kita hadiahkan pahala tersebut untuk mereka. Jadi misalkan kula panjenengan khatam Yasin ngoten mawon, terus jenengan setahun setiap 2 bulan sekali ziarah, berarti ziarahnya setahun ping pinten? Nek 2 bulan sekali berarti pinten? 6 kali gitu. Kan lumayan, 6 kali khatam Yasin. Dan ibu bapak kula panjenengan di makam itu di alam barzahnya mendapatkan manfaat dari bacaan kita. Niku dengan kesepakatan 4 madhab. Insya Allah nanti pekan depan akan saya sampaikan bahwa menghadiahkan pahala bacaan itu akan sampai dan merupakan pendapat hampir seluruh ulama, Pak. Jadi ampun disalah, misalnya enten wong ngeten nggih. Ila hadrati ruh fulan al-Fatihah gitu. Kepada ruh si fulan disebut jenenge gitu. Ila hadrati ruh, misalkan ibu saya, ila hadrati ruh ibu saya, misalkan saya sebut namanya Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, waladhdallin amin. Niku bener, Pak. Itu bener. Jenengan mawon sing ora tau ngamalke. Makanya niku sinau, fungsi pengajian nggih ngeten niki. Menambah ilmu, wawasan, ya, yang insya Allah kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Lah, mudah-mudahan nanti kalau kula panjenengan sudah meninggal, mudah-mudahan anak kula panjenengan juga akan mengikuti jejak kita semuanya. Ziarah kubur, kemudian memberikan bacaan Qur'annya kepada kita dan kita mendapatkan manfaat dari bacaan itu. Ngaten le? Pengen mboten ngaten? Napa pengen anaknya rasa baca Quran mawon? Ora diziarahi mawon. Wah, nangis Pak kula jenengan. Nek anak kula jenengan sampai mboten pernah ziarah kubur kula panjenengan, mboten pernah kirim doa, mboten pernah kirim bacaan Quran, nangis kula jenengan enten alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Maka kula jenengan monggo dididik nggih, dididik agamane, diajak teng masjid salat, diajak pengajian supaya nanti nek pun dewasa saged melakukan, mengamalkan nopo ingkang sudah kita sebutkan tadi dari amalan-amalan yang akan menjadikan kebaikan bagi kita saat kita sudah wafat.